2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi seputar audit sistem informasi dan teknologi informasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Della Valentina, yang kedua ada Ihsan Albar, ketiga Muhammad Faris, keempat Muhammad Syukron Sobari. Baik, marilah kita mulai presentasi ini. Pertama ada dari Ihsan, silakan Ihsan. Definisi audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengembangkan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Ada beberapa aspek yang diperiksa pada audit sistem informasi, yakni audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisien, availability, sistem, reliability, confidentiality, dan integrity. Aspek security audit atas proses, modifikasi, program, audit atas sumber data, dan data file. Tujuan itu ada 6. Yang pertama, melindungi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan data dari penyalahgunaan. Yang kedua, memastikan sistem mendukung pengambilan keputusan dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja untuk memastikan penggunaan sumber daya minimal dalam memenuhi kebutuhan. Yang keempat, memproteksi informasi dari akses tidak sah. Yang kelima, memastikan kesesuaian, keakuratan, dan keberlanjutan dalam pengolahan. Yang keenam, menjaga kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan data. Selanjutnya ada video bagaimana proses audit sistem informasi. Silakan ditonton. 3. Proses audit sistem informasi. Proses audit dalam konteks teknologi informasi adalah memeriksa apakah sistem informasi berjalan semestinya. 7 langkah proses audit sistem informasi yaitu yang pertama, implementasikan sebuah strategi audit berbasis manajemen, risiko serta kontrol praktik yang dapat disepakati oleh semua pihak. Yang kedua, tetapkan langkah-langkah audit yang dirinci. 3. Gunakan fakta atau bahan bukti yang cukup, handal, relevan, serta bermanfaat. Yang keempat, buat laporan serta kesimpulan berdasarkan fakta yang dikumpulkan. Yang kelima, telaah apakah tujuan audit tercapai. Yang keenam, sampaikan laporan kepada pihak yang berkepentingan. Dan yang ketujuh, pastikan bahwa organisasi mengimplementasikan manajemen risiko serta kontrol praktik. Perencanaan sebelum menjalankan proses audit dengan metodologi audit yaitu yang pertama audit subjek, yang kedua audit objektif, yang ketiga audit scope, yang keempat pre-audit planning, yang kelima audit procedure and step for data gathering, yang keenam evaluasi hasil pengujian dan pemeriksaan, dan yang ketujuh audit report preparation. Berikut struktur isi laporan audit secara umumnya atau tidak baku, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kesimpulan umum auditor, yang ketiga hasil audit, dan yang keempat rekomendasi, yang kelima exit interview. Audit sistem informasi berbasis risiko. Audit berbasis risiko atau risk-based audit adalah suatu teknik audit di mana semua kegiatan audit yang dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko perusahaan yang telah ditetapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk assessment. Risk-based audit penting dijalankan karena dapat membantu terpenuhinya tanggung jawab manajemen secara efektif dan mengurangi risiko serta untuk menghindari kejadian yang tak terduga.
Audit sistem informasi berbasis kendali. Audit sistem informasi berbasis kendali merupakan suatu sistem yang mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki kejadian yang tidak dibenarkan atau unlawful events. Audit berbasis kendali dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dari kejadian-kejadian yang tidak dibenarkan dengan cara mengurangi kemungkinan kesalahan. Audit sistem informasi berbasis teknologi. Dengan dominannya penggunaan komputer dalam membantu kegiatan operasional di berbagai perusahaan, maka diperlukan standar-standar kontrol sebagai alat pengendali internal untuk menjamin bahwa data elektronik yang diproses adalah benar. Beberapa jenis standar kontrol yaitu yang pertama, COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commissions. Tujuan dari COSO adalah untuk menyatukan pandangan dalam komunitas bisnis berkaitan dengan isu-isu seputar pelaporan keuangan yang mengandung fraud atau penggelapan. Yang kedua, COVID, Control Objective for Information and Related Technology. Tujuan dari COVID yaitu untuk mengembangkan, melakukan riset, dan mempublikasikan suatu standar teknologi informasi yang diterima umum dan selalu up-to-date untuk digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Yang ketiga, Sarbox atau Sarbanes-Oxley Act. Tujuan Sarbox yaitu meningkatkan akuntabilitas manajemen dengan memastikan bahwa manajemen akuntan dan pengacara memiliki tanggung jawab atas informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab mereka. 3. Selanjutnya untuk Saudara Dela, silahkan dijelaskan. Mengapa audit SI atau TI itu penting? Yang pertama itu ada kepatuhan, memastikan organisasi mematuhi regulasi dan standar industri. Yang kedua, keamanan, melindungi data dan informasi dari ancaman. Yang ketiga, efisiensi, meningkatkan efisiensi operasional dan pengelola sumber daya. Simpulan, audit sistem informasi dan teknologi informasi merupakan proses pengevaluasian independen oleh pihak yang kompeten untuk memastikan bahwa suatu sistem informasi dan sumber daya terkait telah memadai dalam aspek pengamanan aset, efektivitas dan efisiensi sistem informasi, ketersediaan layanan teknologi informasi, kerahasiaan data, kehandalan informasi, dan menjaga integritas data. Dengan demikian, audit tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga pada aspek-aspek penting lainnya untuk memastikan bahwa sistem informasi mendukung keberhasilan dan tujuan organisasi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.